Ya, di sini saya menggunakan sebuah aplikasi bernama VMware, di mana itu adalah sebuah virtual machine atau mesin virtual, di mana di situ akan bisa kita gunakan untuk menginstal Windows tanpa harus menginstalnya ulang ke dalam laptop. Jadi hanya sebuah virtual semata, simulasi semata gitu. Keuntungannya ya dia fleksibel, dia bisa digunakan mana saja. Yang dia juga ini juga lumayan mudah ya, tampilannya juga lumayan gampang untuk dipraktekkan. Tapi banyak juga kekurangannya, yaitu sedikit berat, tidak bervariasi dia, dan juga dibuat nggak open source seperti Oracle VirtualBox. Oke, dan langsung saja kita coba. Belajar pertama-tama adalah kita menginstal atau mendownload VMware tersebut. Kita buka Google Chrome atau browser apapun yang kalian gunakan. Lalu di sini kalian ketik di kolom search itu VMware. Download. Lalu klik di sini ada VMware Workstation Pro. Nah, karena kita menggunakan Windows, ya tergantung yang kalian gunakan ya guys. Dimana jika kalian menggunakan Windows, kita klik download di Windows. Tapi kalau di Linux, kita klik di download di Linux. Kenapa tidak iOS? Karena iOS itu tidak mendukung aplikasi virtual seperti VMware ya. Bisa tidak tahu kalau masalah VirtualBox, tapi VMware tidak mendukung untuk aplikasi ini iOS atau simulasi iOS. Oke, kita klik download now. Muncul di sini di bawah. Oke. Ketika selesai download, kita akan menemukan di sini file VMware Workstation Full. Ukurannya 636 MB, lumayan besar, setengah giga lebih. Jadi ya agak lama ya, karena harus internetnya kalian harus kencang juga untuk mendownloadnya. Setelah sekian lama, ketika terbuka, kalian akan melihat ini jendela VMware, di mana di sini ada 3 tab: Create New Virtual Machine, Open Virtual Machine, and Connect to Remote Server. Oke, Connect to Remote Server itu seperti TeamViewer ya, TeamViewer, di mana kita bisa mengendalikan atau menduplikasikan laptop atau komputer yang berjalan di server tersebut gitu. Kalau Open Virtual Machine adalah sebuah tab di mana kita jika sudah menginstal sebelumnya OS tersebut ke dalam VMware, kita bisa membuka ini. Dan di sini kita harus menggunakan Create a New Virtual Machine, mana kita harus membuat sebuah sistem operasi baru gitu. Oke, kita klik Create a New Virtual Machine. Nah, di sini kalian harus mengubah sila 2, ada tipikal dan custom. Tipikal itu adalah yang disarankan, dan custom itu adalah orang yang advance, yang kalian sudah tahu penggunaannya gitu. Jadi tidak amatir lagi gitu ya, bukan pemula. Oke, kita next untuk tipikal. Di sini ada membutuhkan file ISO. Ya, menggunakan file ISO. Kebetulan saya mendapatkan ISO filenya Windows 10 itu ada di software.com. Ini ya, software.com. Kalian sini langsung cari software.com di Google, dan kalian mendapatkan di sini situs di mana kalian bisa mendownload Windows 10. Ada 2 versi, yaitu satu ada 64 bit dan satu lagi adalah 32 bit. Kebetulan sistem di laptop saya adalah bawahnya 64 bit, jadi kalian pilih 64 bit. Tergantung laptop kalian ya, 32 bit atau 64 bit. Oke, klik download. Lalu kalian akan tunggu sebentar sampai nanti selesai. Nanti akan ada di file unduhan. Lalu di sini kalian akan mendapatkan
file ISO dari Windows 10. Lalu kalian buka. Di sini sudah detected ya, berarti sudah ada isinya, yaitu Windows 10 file ini ISO. Lalu kalian di sini biarkan saja ya. Ini langsung ini saja yang dicentang, ini biarkan saja. Klik next. Ini sudah ada produk key-nya, jadi langsung klik next saja. Nah, di sini kita ubah, kita kasih nama sesuai rename sesuai kalian. Kita bikin sini rename x64 bit, tampilannya bit. Oke, lalu kita sini untuk klik next. Nah, di sini 60 GB itu adalah sebuah bawaan dari VMware, defaultnya 60 GB, jadi yang banyak-banyak mengambilnya, jangan sampai ratusan giga. Apalagi kalian menggunakan SSD gitu, biasanya hanya kapasitasnya cuma 128, 256 atau 512. Jarang yang ada 1 GB SSD untuk NVMe terutama. Jadi kalian biasanya 60 GB saja secukupnya. Lalu klik store virtual ya. Is single file, jangan multiple file. Dan multiple itu banyak-banyak, karena banyak file yang akan terinstall juga makan banyak space dari disk kalian atau memori kalian. Klik next. Sini sudah kelihatan, sini ready, belum finish, ready itu siap, finish itu selesai. Jadi masih ada yang perlu di custom. Kita klik customize hardware. Di sini akan ada muncul memori, prosesor, CD, network, USB, sound, dan printer dan display. Kalian sesuaikan RAM untuk kinerja VMware tersebut. Kita kasih 4 GB. Kenapa? Karena banyak laptop yang pakai 2 GB itu empot-empotan, slow, jadinya tidak ada kinerja yang baik di laptop tersebut dengan menggunakan Windows 10 dengan RAM 2 GB. Lalu prosesor kita bikin 2 GB semua, 2 core. Oke. Yang lain bawahnya new CD, network, USB, sound card, printer, dan display. Diamkan saja, lalu kita klik close. Oke, sudah berubah di sini. Kita klik finish. Kita akan creating disk, tunggu sampai selesai. Ternyata karena saya sudah banyak menginstal virtualisasi Windows 10 di VMware tersebut, sudah banyak makan juga RAM-nya karena tidak cukup, jadi close. Oke, ini adalah tampilan di mana kalian akan menemukannya ketika akan menginstal Windows 10. Booting screen dan booting logonya. Menunggu. Background warna ungu itu adalah tipikal dari Windows 10 dan Windows 10, Windows 8 itu agak sedikit kebiruan ya. Windows 10 itu agak ungu. Oke, muncul di sini ada jendela Windows Setup installing Windows. Nah, di sini kalian akan menunggu untuk beberapa saat. Ya, mungkin komputer kalian juga akan restart beberapa kali kan untuk menginstal Windows tersebut ke dalam komputer kalian atau laptop kalian, untuk benar-benar masuk semua sistem dan komponen-komponennya ke dalam Windows. Tunggu selesai semuanya sampai benar-benar terinstall, sampai benar-benar tidak perlu pengaturan melakukan kembali. Tapi sebelum itu sebenarnya di sini sebelum kita masuk ke tab ini,
masuk ke tab ini ya, kita akan mendapatkan menu, di mana menu itu kita harus menyesuaikan bahasa masukan dan juga keyboard. Jadi keyboardnya itu ada format keyboard untuk Arab, keyboard untuk Inggris, keyboard untuk Indonesia, keyboard untuk yang lain-lain gitu ya. Lalu nanti akan ada muncul sebuah, situ ada tulisan ada upgrade dan juga situ ada custom. Kalian klik custom karena untuk menginstal Windows. Jika custom itu adalah install Windows, terserah keinginan kalian menginstalnya di mana, di hard disk yang mana gitu. Dan di situ juga ketika di custom kalian bisa mempartisi hard disk tersebut, untuk memasukkan Windows 10 tersebut ke dalam hard disk tersebut, atau memisahkannya untuk data. Jadi data dan sistem usahakan jangan tercampur ya, data untuk data, sistem agar tidak tercampur aduk dan tidak memberatkan laptop atau komputer. Lalu kalian klik next, ketika sudah kalian klik next, sudah tidak ada kesalahan lagi apapun itu. Jadi akhirnya akan muncul tab seperti ini, yaitu Windows Setup, saling Windows. Tunggu sampai selesai, sampai 100%, sampai berkali-kali restartnya. Lalu kalian akan mendapatkan Windows 10 tampilan seperti ini ya. Dan Windows 10 ini lihat sini sudah mendukung internet, mendukung sound, tanggalnya pun sesuai dengan apa yang sekarang ya, dan tampilannya warna biru. Dan ketika kesini seperti ini ya, icon-iconnya juga baru semua. Dari sini kita mempunyai Cortana, itu mesin pencari bawaan dari Windows 10 ya. Dan dari sini ada notification centernya. Di sini juga mendukung Bluetooth ya, VMware pun mendukung Bluetooth sesuai dengan spesifikasi laptop yang kita gunakan gitu. Di sini ada screen snip, itu dimana screen snip itu adalah sebuah snipping tool untuk memotong sebuah seperti print screen layaknya di HP. Dan inilah Windows 10 yang kita gunakan. Windows Explorer-nya seperti ini tampilannya.